Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak dan Ibu investor dan calon investor dalam kegiatan Public Expose Live 2023. KSEI bersama dengan OJK, BEI, dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose Live 2023 dalam rangka memperingati 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan tercatat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada acara ini, peserta dapat mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja, perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana dari perusahaan tercatat. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan dapat menjadi salah satu dasar bagi investor untuk pengambilan keputusan berinvestasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan investor, KSEI telah menyediakan fasilitas akses KSEI yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memantau portofolio investasinya. Fasilitas akses KSEI juga terhubung dengan sistem Easy KSEI, di mana investor dapat mengikuti rapat umum pemegang saham secara online. Semoga pengembangan infrastruktur yang kami sediakan ini bermanfaat bagi industri, khususnya bagi investor, dalam berinvestasi di pasar modal secara efektif dan efisien. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda pada Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Rosalyn Chiu dari IDX Channel yang akan menjadi host dan memandu acara hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi Public Expose kali ini akan diisi oleh PT Medical Loka Hermina Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan HIL. Bapak dan Ibu sekalian, PT Medical Loka Hermina Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 16 Mei 2018. Di mana PT Medical Loka Hermina Tbk bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta sehingga perseroan masuk ke dalam sektor kesehatan. Untuk itu mari kita simak video company profile berikut ini. Rumah Sakit Umum Hermina tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dalam menghadirkan layanan kesehatan terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia. Hermina mulai mengabdi sebagai rumah sakit bersalin nirlaba untuk para ibu di tahun 1985 dan perlahan memperluas jangkauan dan meningkatkan layanan sebagai rumah sakit umum bagi seluruh lapisan masyarakat. Kini sebuah perusahaan publik, Hermina terus berkembang bersama masyarakat untuk melayani dan merawat seluruh anggota keluarga Anda. Hermina telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu rumah sakit di seluruh Indonesia. Rumah Sakit Umum Hermina terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan service excellent kepada pasien hingga menerima berbagai penghargaan di berbagai bidang. Rumah Sakit Umum Hermina mendukung kemudahan akses kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat melalui ragam cara pendaftaran untuk layanan pribadi, asuransi kesehatan, dan penerima manfaat BPJS. Kesehatan dan kenyamanan pasien adalah perhatian utama kami. Tenaga kesehatan spesialis dan subspesialis di RS Hermina siap memberikan solusi untuk seluruh keluhan kesehatan Anda dan keluarga. Onkologi. Di bidang onkologi, kami memiliki dokter-dokter spesialis dan subspesialis onkologi yang juga dilengkapi dengan spesialis radioterapi. Radioterapi merupakan prosedur medis menggunakan radiasi tinggi yang umum dilakukan dalam upaya penanganan tumor. Layanan yang kami sediakan diantaranya
Pelayanan jantung terpadu. Kami juga memiliki pelayanan jantung terpadu yang dilengkapi dengan berbagai teknologi terdepan, termasuk alat kateterisasi jantung cath lab. Dengan peralatan yang diandalkan, kami melayani berbagai intervensi jantung. Pelayanan jantung terdiri dari perawatan rawat inap, rawat jalan, perawatan intensif dan rehabilitasi jantung, serta bedah jantung anak. Urologi. Rumah Sakit Hermina Daan Mogot dan Rumah Sakit Hermina Grand Wisata memiliki pelayanan terpadu urologi yang didukung oleh tim berpengalaman dan fasilitas terpercaya. Pediatric Center. Untuk bidang pediatrik atau kedokteran anak, kami memiliki tim dokter subspesialis yang lengkap dan berpengalaman. Fasilitas pediatrik di Rumah Sakit Hermina yang lengkap turut mendukung pelayanan kami, yaitu dengan adanya ruang perawatan intensif bayi dan anak, klinik tumbuh kembang, klinik vaksin, klinik hemodialisa anak dan senter anak, klinik bayi tabung. Klinik kami di Bekasi, Jawa Barat merupakan one-stop service yang menangani berbagai masalah infertilitas. Dibantu dengan tim dokter kami yang terbaik di bidangnya. Pain Clinic. Pain Clinic atau klinik nyeri merupakan fasilitas kami yang ditujukan untuk penanganan berbagai permasalahan nyeri. Kami memiliki berbagai metode perawatan demi pengelolaan nyeri yang paling optimal. Medical Check-up. Kami juga menyediakan layanan pengecekan kesehatan umum terpadu yang turut didampingi oleh dokter SPOK. Fasilitas dan peralatan kami yang lengkap membuat pasien dapat dengan mudah melakukan pengecekan menyeluruh dengan nyaman dan efisien. Tes laboratorium, ronsen, treadmill, radiologi, hingga pemeriksaan mata disediakan dalam satu tempat untuk menjamin kemudahan pasien. Pasien juga dapat memilih paket medical check-up yang paling sesuai, mulai dari paket dasar hingga paket menyeluruh. Emergency Center. Sebagai garda depan rumah sakit, instalasi gawat darurat atau IGD kami ditangani oleh dokter-dokter spesialis gawat darurat dan personil tim yang sudah tersertifikasi untuk gawat darurat. IGD di rumah sakit kami juga dipersiapkan untuk menangani berbagai keadaan gawat darurat. Dilengkapi dengan berbagai layanan kesehatan lainnya, Rumah Sakit Hermina hadir untuk seluruh anggota keluarga. Visi Rumah Sakit Hermina adalah mewujudkan perseroan yang memiliki jaringan rumah sakit yang tumbuh, sehat, dan berumur panjang. Rumah Sakit Hermina bergerak dengan misi bertumbuh, melayani secara profesional dan bertanggung jawab, serta berkontribusi terhadap generasi yang akan datang. Rumah Sakit Hermina senantiasa mengedepankan kepercayaan dalam beroperasi, bertumbuh, dan melayani demi kesehatan masyarakat Indonesia. Baik para hadirin sekalian, kami juga senantiasa mengingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan juga menyebarluaskan konten Public Expose Live 2023 tanpa izin yang resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian manajemen dari Perseroan. Izinkan saya menyapa Bapak Aristo Setiawijaya selaku Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis. Selamat sore Pak Aristo. Selamat sore. Berikutnya bersama dengan kita juga ada Bapak Yulisar Kiat selaku Direktur Operasional dan Umum. Selamat sore Pak Yulisar. Selamat sore Ibu dan para hadirin online. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya Dr. Binsar P. Simorangkir selaku Direktur Medis dan Kepatuhan. Dan selanjutnya ada bersama dengan kita juga Dr. Susi Setiawati selaku Sekretaris Korporasi. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Selamat sore. Iya, baik. Terima kasih. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan dari para partisipan, kami mempersilahkan para peserta untuk dapat bertanya melalui fitur Q&A yang tersedia pada layanan Zoom, dan nanti akan kami bacakan ketika sesi pemaparan dari perseroan telah selesai.
Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan segera menyaksikan pemaparan dari perseroan. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu sekalian, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas IDX untuk untuk kesempatan public expose ini, dan kami akan memaparkan mengenai PT Medica Loka Hermina. Sebelumnya saya berikan kepada Pak Yulisar untuk bisa membuka presentasi ini. Baik, terima kasih Pak Risto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami PT Medica Loka Hermina, TBK, berkomitmen untuk memenuhi semua ketentuan keterbukaan yang memang diwajibkan untuk PT TBK. Nah, terima kasih untuk kesempatan kepada IDX untuk dalam penyelenggaraan acara pada sore hari ini. Nah, untuk penyampaian yang akan disampaikan secara komprehensif nanti akan disampaikan oleh Pak Risto. Kami nanti Dr. Binsar juga sebentar selaku Direktur Kepatuhan akan juga membantu dalam menjawab. Begitupun Corporate Secretary kami Bu Susi siap untuk menjawab, berdiskusi atas semua pertanyaan maupun masukan-masukan untuk kemajuan PT Medica Loka Hermina. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Risto untuk memulai presentasinya. Terima kasih Pak Yulisar atas pembukaannya. Kami telah menyiapkan slide untuk presentasi. Bersama kita pada hari ini ada 3 Board of Director dari Hermina. Pak Yulisar Kiat ialah Direktur Operasional. Ada juga Dr. Binsar Simorangkir sebagai Chief Medical Officer atau Direktur Medis, dan saya Aristo Setiawijaya sebagai Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategik. Pada page berikutnya, kami akan memberikan paparan mengenai Hermina. Hermina ialah hospital network yang terbesar di Indonesia. Per September 2023, kami memiliki dan mengoperasikan 46 rumah sakit dengan 6.578 tempat tidur. Semua rumah sakit Hermina adalah rumah sakit umum, namun berhubung Hermina adalah number 1 brand dari segi ibu dan anak, banyak sekali pasien yang masih ada impresi bahwa Hermina adalah rumah sakit ibu dan anak. Namun, Hermina telah menjadi rumah sakit umum lebih dari 10 tahun, dan kami berkemampuan untuk memberikan pelayanan yang bervariasi dari kanker sampai jantung. Bisnis model kita ialah doctor partnership, di mana dengan doctor partnership ini, satu rumah sakit merupakan satu entitas. Entitas tersebut memiliki tanah dan bangunannya, dan dokter spesialis yang memiliki saham di entitas tersebut adalah dokter spesialis yang juga praktek. Ini membantu Hermina untuk menarik dan mempertahankan dokter yang berkualitas dan mendukung rencana pengembangan dengan memiliki ability untuk merekrut dokter. Segmen pasar dari Hermina ialah the whole middle income dari Indonesian population, tidak hanya middle and middle up, tapi juga middle down, dan ini memberikan kesempatan bagi Hermina untuk membuka rumah sakit bukan saja di kota tier 1, tapi juga di tier 2 dan tier 3. Kita semua familiar dengan program JKN yang diadminister oleh BPJS. Hermina adalah early mover dari JKN. Kita mampu memberikan pelayanan kepada pasien JKN, dan juga dapat menghasilkan return yang baik buat shareholder Medica Loka Hermina.
Rekam jejak kita terbukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh Hermina hanyalah jasa kesehatan. Jadi bisa dilihat dari 1985 sampai sekarang, kemampuan bagi Hermina untuk berkembang itu sangat menunjukkan unit ekonomik dari bisnis jasa kesehatan yang kita adakan. Dan prinsip kerja kita ialah kita selalu mengalign the interest. Dokter adalah partner kita. Properti, tanah dan bangunan dari setiap rumah sakit adalah milik perseroan. Dan ini untuk memastikan bahwa economic interest dari rumah sakit benar-benar berada di bawah emiten PT Hill. Di sebelah kanan ada statistik operasional di mana Hermina di tahun 2022 melayani 6,6 juta pasien rawat jalan, 484.000 pasien rawat inap, dan di dalam network kita ada 4.300 dokter umum dan spesialis, 73.000 bayi dilahirkan di Hermina per tahunnya, dan setiap rumah sakit dalam jajaran Hermina menerima pasien BPJS. Dari segi servis yang diberikan, saya mention bahwa kita melakukan everything dari cancer sampai kardiologi. Kita memiliki 46 rumah sakit, 8 ialah tipe B dan 38 adalah tipe C. Di dalam halaman ini menunjukkan beberapa servis yang kita lakukan. Kita memiliki Center of Excellence for Cancer, itu ada di Hermina Bekasi. Kita memiliki Center of Excellence for Cardiology dengan lokasi di Hermina Depok. Sejarah perseroan dimulai dari tahun 1985. Pada saat ini kita memiliki 46 rumah sakit yang kita operasikan di 31 kota dan 16 provinsi. Jumlah bed yaitu 6.578, dan blueprint dari setiap rumah sakit adalah agar bisa di scale up, bisa bertumbuh dan memiliki 200 bed per hospital. Jadi kalau dilihat dari 46 hospital yang ada, total bed yang maksimum yang bisa diinstal dan dioperasikan itu bisa mencapai 10.000 bed. Dari segi geografik, Hermina tidak saja berlokasi di Pulau Jawa, tapi juga di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan jika dilihat bahwa kesuksesan atau kemampuan bagi Hermina untuk mengoperasikan hospital di luar Jawa dan menghasilkan return yang baik, ini merupakan testimoni dari kemampuan eksekusi dari perseroan. Sekarang kita akan membahas mengenai laporan keuangan untuk 9 bulan 2023. Total pendapatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu naik sebesar 16,1%. Menjadi sekitar 4,2 triliun. Dan pendapatan yang dilaporkan oleh Hermina ini adalah net revenue. Net revenue artinya bahwa tidak termasuk honor dokter. Dari segi EBITDA, EBITDA-nya tumbuh sebesar 25,6% mencapai 1,16 triliun. Dari segi profit after tax atau laba bersih naik dari 315 miliar ke 441 miliar. Dan juga ada satu matriks yang selalu kita laporkan yaitu PATMI. PATMI adalah profit after tax dan minority interest. Dan PATMI tumbuh sebesar 42,1% menjadi 348,8. Dari segi kepemilikan, setiap rumah sakit di dalam jajaran Hermina sewaktu IPO berada pada 65,11%,
pada saat ini 79,01%. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh emiten Hill untuk setiap rumah sakit dalam jajaran Hermina itu meningkat over time. Sebabnya kenapa? Sebabnya kita memiliki dokter yang merupakan investor minoritas di setiap anak perusahaan, namun over time kepemilikan Hill di masing-masing rumah sakit itu meningkat. Dari segi modal kerja bisa dijaga dengan baik meskipun Hermina melayani pasien BPJS. Jika dilihat dari piutang usaha, persediaan dan utang usaha, semua matriks bisa dilihat mengalami improvement atau stabil. Dari segi traffic count, jumlah hari rawat inap naik sebesar 25,6% untuk 9 bulan 2023. Jumlah kunjungan rawat jalan naik sebesar 19,1%. Dan jika dilihat bahwa 75% dari pasien di rawat inap itu berasal dari JKN dan 71% pasien rawat jalan berasal dari JKN. Dari segi komposisi pendapatan, 60% dari pendapatan berasal dari JKN. Dari segi EBITDA, terjadi peningkatan EBITDA margin, di mana untuk 9 bulan 2023, the EBITDA berada pada level 27,5%. Perusahaan juga memiliki kredit kualitas yang baik. Hermina dirated sebagai AA oleh rating agency. Sumber pembiayaan tidak hanya dari ekuitas, tapi juga dari bank loan dan juga obligasi. Pemberi pinjaman utama adalah Mandiri dan BCA. Pada saat ini jika dilihat, gross debt to EBITDA berada pada level 1,5 kali, dan net debt to EBITDA berada pada level 0,9 kali. Capex diperkirakan berada pada level 1,2 triliun di tahun 2023. Jika dilihat di sebelah kiri, bahwa setiap tahun Hermina selalu menghasilkan positive cash flow from operation. Di tahun 2020 dan 2021, Hermina menghasilkan positive free cash flow, dan kemudian yang kita lakukan, kita ingin mempercepat pertumbuhan perusahaan, bukan saja hanya dari segi unit volume, tapi juga dari segi kompleksitas dari penyakit-penyakit atau case-case yang bisa ditangani Hermina. Oleh karena itu, kita meningkatkan jumlah capex di tahun 2022 dan 2023. Pada halaman berikutnya, ini adalah rumah sakit yang dalam tahap development, yaitu di Hermina Madiun. Semenjak Hermina publish hasil 9 bulan 2023, ada 2 rumah sakit baru yang sudah dibuka, yaitu di Aceh dan juga di Ciawi, sehingga pada saat ini Hermina memiliki 47 rumah sakit. Pada halaman berikutnya, Hermina merupakan perusahaan yang di-cover oleh banyak sekali equity analyst. Ada lebih dari 20 equity analyst yang melakukan analisa dan mengcover stock Hill. Kontak email dari Hermina adalah ir@herminahospitals.com. Dan di halaman ini adalah semua sekuritas yang mengcover saham Hill. Sekian paparan dari manajemen dan saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik, terima kasih atas sesi paparan yang sudah disampaikan oleh Perseroan, dan kita akan segera menuju sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama ini dari William Adriel, menanyakan apakah ada cara yang lain untuk meningkatkan kinerja keuangan selain ekspansi dan juga rekrutmen? Silahkan Bapak-Bapak boleh dijawab. Oke.
Um, dari segi ekspansi, setiap tahun kita akan mentargetkan 3 sampai 4 rumah sakit. Dari segi rekrutmen, sebagai proses membuka rumah sakit baru, kami selalu menambah, kami selalu harus merekrut dokter baru, dan juga untuk rumah sakit yang ada, itu jumlah dokter spesialisnya selalu ditambah. Seperti yang tadi sudah kami paparkan, bahwa pada saat ini kami mengoperasikan 6.600 tempat tidur, kurang lebih. Namun blueprint dari setiap rumah sakit adalah 200 tempat tidur. Oleh karena itu, setiap rumah sakit dalam jajaran Hermina itu masih tumbuh dan berkembang. Seiring dengan perkembangan rumah sakit, akan ada dokter spesialis baru yang juga akan direkrut. Jadi kalau dari pertumbuhan unit volume, 3 sampai 4 rumah sakit setiap tahun, pertumbuhan dari segi kemampuan rumah sakit, kami akan selalu merekrut dokter baru agar kami bisa menangani kasus-kasus penyakit yang lebih kompleks. Dan pada saat bersamaan, setiap rumah sakit dalam jajaran Hermina akan terus menambah tempat tidur untuk mencapai optimal size. Iya, baik. Terima kasih Pak Risto. Kalau begitu kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari Rizky Rayendra dari Bisnis Indonesia menanyakan bagaimana rencana ekspansi rumah sakit ataupun akuisisi rumah sakit baru pada 2024? Kemudian berapakah dana investasi maupun capital expenditure yang disiapkan HIL pada 2024? Silahkan Pak. Oke, saya akan menjawab mengenai capital expenditure. Capital expenditure akan sebesar 1,2 triliun sampai 1,5 triliun. Mengenai rencana ekspansi, saya akan serahkan kepada Direktur Operasional Bapak Yulisar. Ya, baik. Makasih Pak Risto. Terima kasih atas pertanyaannya. Melengkapi jawaban dari nilai CAPEX untuk ekspansi, rencana kami untuk tahun 2004, tahun ini kami sudah meng-groundbreaking-kan 4 rumah sakit, yaitu di Pasuruan, di Madiun. Ini 2 dengan brand standar Hermina. Untuk 2 rumah sakit lagi kami sudah groundbreaking-kan, yaitu 1 di IKN dengan standar Hermina bertaraf internasional. Kemudian juga kami sudah groundbreaking-kan di PIK 2. Ini juga rumah sakit Hermina bertaraf internasional. Nah, di samping 4 ekspansi tersebut, kami juga sedang dalam penjajakan antisipasi rumah sakit pendidikan dalam rangka mendukung internasional yang berstandar GCI. Mungkin ini tambahan informasi untuk ekspansi yang kami rencanakan di tahun 2024. Terima kasih. Ya, baik, kalau begitu kita ke pertanyaan berikutnya menanyakan kira-kira berapa lama payback period dari investasi pembangunan rumah sakit Hermina. Silakan Bapak Ibu. Oke, kami memiliki bisnis model di mana setiap rumah sakit itu memiliki tanah dan bangunannya. Jadi kalau misalkan investor membeli saham HIL, aset yang membacking dari valuasi dari HIL itu sangat nyata sebab kita memiliki tanah dan bangunannya. Dan kalau dilihat dari book value yang ada di dalam laporan keuangan kita itu tanpa pernah mengalami revaluasi. Oleh karena itu, mungkin bisa dilihat bahwa sekarang ini Hermina trading 5 kali book value, tapi sebenarnya underlying assetnya itu jauh lebih tinggi daripada acquired cost yang ada di dalam neraca kita. Sebab karena kita memiliki tanah dan bangunan, oleh karena itu payback periodnya itu umumnya selama 7 tahun. Dan typically dalam bulan ke-12 EBITDA itu akan positif. Tahun pertama EBITDA masih negatif, tapi pada bulan ke-12 EBITDA bisa positif. Tahun kedua EBITDA juga continue to be positive, roughly about 5%. Tahun ketiga bisa sekitar belasan persen. Tahun keempat itu bisa mencapai 25% EBITDA margin. Dan tahun kelima
itu net income-nya bisa membawa laba ditahan menjadi positif dan umumnya tahun ke-6 bisa membayarkan dividen. Pak Aristo, berikutnya ada pertanyaan yang dikhususkan bisa kepada Pak Aristo ataupun Dr. Susi. 17 Agustus 2023 lalu Hermina resmi meluncurkan logo yang baru. Image apa yang ingin ditampilkan oleh Hermina kepada masyarakat dan output apa yang diharapkan dari strategi penggantian logo ini? Silakan Bapak Ibu. Oke. Saya answer, nanti Dr. Susi bantu. Essentially bahwa seperti saya mention earlier, Hermina itu telah menjadi rumah sakit umum untuk lebih dari 10 tahun. Kenyataannya waktu COVID dari network hospital di Indonesia yang melakukan treatment paling banyak untuk COVID adalah Medikaloka Hermina atau Rumah Sakit Hermina. Dan COVID bukan merupakan kasus ibu dan anak, COVID merupakan kasus respiratory, dan itu memberikan satu affirmation bahwa kemampuan Hermina itu telah menjadi full spectrum dari segi rumah sakit umum, tidak hanya dari ibu dan anak, tapi penyakit-penyakit lain termasuk cancer, bahkan ortopedik, dan juga kardiologi. Nah, oleh karena itu, untuk memperkuat message, kita melakukan revisi atau update atau refresh dari logo kita. Silakan, Dr. Susi. Terima kasih, Pak Aristo. Mungkin sama image yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah memang di logo yang lama itu kita ada ibu dan anak. Memang background Hermina itu dari rumah sakit bersalin, ya, sehingga di tahun 2000-an kita sudah menjadi rumah sakit umum, dan image general hospital itu yang ingin kami sampaikan supaya tadi kita semua sudah jadi rumah sakit umum tersampaikan ke customer kita. Mungkin itu saja tambahannya, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin ada satu lagi Pak, pertanyaan dari Rizky Rayendra menanyakan bagaimana upaya perseroan untuk menekan liabilitas. Silahkan Pak. Oke. Liabilitas perusahaan pada saat ini berada pada level 1,5 kali dari EBITDA. Dan ini merupakan tingkat hutang yang masih sangat healthy dan masih sangat prudent, dan bisa dilihat dari rating AA yang dimiliki oleh Hermina, dan juga bisa dilihat dari persepsi dari perbankan mengenai usaha Medikaloka Hermina. Bagi kita, kesempatan untuk bertumbuh di Indonesia dari jasa kesehatan ini masih sangat early stage. Oleh karena itu, kita ingin tumbuh, kita ingin make sure kita bisa melakukan capital expenditure yang prudent, dan kita akan terus menjaga rasio hutang kita. Namun kita tidak ada rencana untuk melunasi hutang dan menjadi emiten yang net cash. Pada saat ini kita memiliki cash, kita memiliki hutang 1,5 kali EBITDA. Dari segi net debt to EBITDA itu berada pada level 0,9 kali. Dan emiten dan perbankan dan juga pasar obligasi menilai ini merupakan level dari leverage yang sehat. Kami akan terus bertumbuh. Kami tidak ada rencana untuk membawa perusahaan menjadi net cash positif. Kita memiliki tanah dan bangunan yang bisa membantu kita dari segi diversifying. Kita punya funding base, sehingga tidak menimbulkan dilusi dari segi ekuitas untuk mendanai pertumbuhan. Rupanya kita masih punya cukup waktu ini untuk membahas satu pertanyaan lagi dari Philip yang menanyakan untuk Hermina Madiun, rencananya rumah sakitnya tipe seperti apa, kemudian berapa dokter spesialisnya dan berapa kamar yang akan tersedia nantinya. Silakan Bapak Ibu.
Silakan Pak Yulisa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tipe rumah sakit Madiun, standar kami untuk pendirian rumah sakit baru adalah tipe C dengan 100 tempat tidur, dan dokter yang akan bergabung saat ini yang sudah komit hampir 30 dokter spesialis. Namun Pemda setempat, terutama wali kotanya, sangat welcome dan mendorong untuk opportunity bahwa 100 tempat tidur ini supaya siap-siap di tahun kedua atau ketiga segera ditambah. Bahkan permintaan dari wali kota Madiun ini sangat antusias terhadap potensi dari 10 kabupaten di wilayahnya. Dan Pak Wali Kota menyampaikan bahwa tidak jauh dari lokasi kami akan dibangun suatu kawasan internasional dengan investor dari Korea. Jadi minta kami mempertimbangkan apakah memungkinkan untuk di Madiun pada tahun kedua ketiga juga ditingkatkan menjadi rumah sakit berstandar internasional yang ketiga di Hermina Group. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari manajemen. Dengan demikian berakhir sudah sesi tanya jawab Public Expose PT Medica Loka Hermina Tbk. Kami mohon maaf untuk keterbatasan waktunya. Jika ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi Investor Relation ataupun unit terkait dari PT Medica Loka Hermina Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Baik, sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Aristo Setiawijaya selaku Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis untuk dapat memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Silakan Pak, waktu dan tempat. Persilakan. Terima kasih sekali lagi kepada IDX untuk memberikan kesempatan kepada Hermina untuk melakukan public expose. Kami adalah emiten yang bertumbuh dan memiliki corporate governance yang baik. Kami juga membawa impact dari segi ESG bagi society. Oleh karena itu, pada saat ini kami juga menjadi bagian dari beberapa indeks Compass 100 dan juga IDX 80 dan juga ESG ke hati. Terima kasih atas trust dan confidence yang diberikan oleh public investor untuk perusahaan kami. Ini merupakan satu amanah. Kami akan terus bertumbuh dan kami juga terus akan menjadi corporate yang memiliki social responsibility yang baik. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi kepada IDX dan moderator. Terima kasih Pak Aristo atas closing statement yang sudah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Medica Loka Hermina Tbk. Boleh kita berikan aplaus secara virtual? Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose dari PT Medica Loka Hermina Tbk ini juga dapat disaksikan kembali melalui YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Medica Loka Hermina Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.